Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu semua, apa kabar? Ibu berharap kita selalu berada dalam kondisi yang sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa kegiatan kita hari ini? Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan ini menjadi ladang amal buat kita semua. Ilmu yang kamu dapatkan bisa kamu gunakan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ibu, sekarang kita mulai dengan materi yang baru yaitu mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini adalah merupakan jurnal yang kita buat pada akhir periode akuntansi untuk mengkondisikan saldo-saldo akun dalam keadaan yang sebenarnya. Adapun akun-akun yang perlu kita sesuaikan atau yang kita kondisikan dalam keadaan yang sebenarnya, yang pertama adalah harta, kewajiban, beban, pendapatan, dan modal. Nah, lalu ini semua harus dikondisikan stabil atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu penekanan Ibu untuk materi ini. Akun-akun yang akan kita sesuaikan itu ada beberapa, ya. Yang pertama, akun yang terjadi tetapi belum dicatat. Nah, ya, akun yang terjadi tetapi belum kita catat. Maka ini harus kita sesuaikan dulu. Kita bagi lagi dalam yang A, beban yang masih dibayar, pendapatan yang harus diterima, ya. Nah, yang C, penyusutan aktiva tetap. Lalu yang bagian 2 Romawinya, kita lihat bagiannya ini disebut dengan transaksi yang sudah terjadi, tetapi perlu disesuaikan karena tidak dalam keadaan yang sebenarnya. Tidak dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, sekarang adapun pembagiannya yang A, beban dibayar di muka, B, pemakaian perlengkapan, pendapatan diterima di muka, yang C-nya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Ibu berharap anak-anak Ibu semua berada dalam kondisi yang nyaman, berarti kamu bisa menyerap ilmu ini dengan baik, ya. Karena Ibu rasa dibandingkan dengan materi-materi sebelumnya, mungkin ini butuh konsentrasi yang khusus, tapi Ibu yakin dan percaya anak-anak Ibu itu semuanya bisa, ya. Karena kamu terlihat semua, ya, dari penampilan, ya, wajahmu anak-anak cerdas semua, ya. Tidak Ibu sangsikan lagi. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Satu Romawi yaitu transaksi yang sudah terjadi tapi belum dicatat. Nah, yang A, beban yang masih harus dibayar. Nah, Ibu contohkan di sini misalnya kita contohkan banyak sekali di sini gaji karyawan, beban listrik, beban sewa. Nah, Ibu contohkan aja gaji karyawan. Sampai akhir periode akuntansi ada karyawan yang kita tugaskan keluar kota, belum kita bayar gaji. Sementara kita sudah harus tutup buku. Maka ini harus kita kondisikan dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini Ibu contohkan bengkel Khairi Maju. Nah, mempunyai kegiatan. Nah, perhatikan sampai. Nah, di sini kita mulai dengan sampai. Nah, akhir tutup buku Desember 2017 masih ada tagihan listrik air sebesar 1 juta rupiah yang masih belum dibayar. Maka perusahaan wajib membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017. Adapun jurnal penyesuaiannya seperti yang kamu lihat pada kolomnya yang sudah ditampilkan ini. Lalu sebelum Ibu lupa, format jurnal penyesuaian hampir sama dengan jurnal umum. Cuman refnya kita tidak isi. Nah, kamu sudah familiar ya dengan format jurnal umum. Nah, sekarang kalau Ibu tampilkan format jurnal penyesuaian ya tidak terlalu asing buat kamu ya. Jadi mudah kamu pahami. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal lain. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sekarang kalau anak-anak Ibu sudah paham apa yang kamu lihat barusan contoh yang pertama, ini tidak akan sulit kamu pahami. Nah, contohnya di sini
masih ada tagihan iklan sebesar 500.000 yang belum dibayar. Nah, maka perusahaan wajib membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember atau akhir periode. Nah, berarti di sini akan kita mendebet adalah beban iklan. Nah, tulis di sini beban iklan. Nah, sebesar nilai uangnya 500. Karena kita sudah dalam ribuan, berarti kita tulis 500. Lalu debit sudah terisi, berarti kreditnya kita harus lengkapin. Nah, berarti kreditnya akan kita tulis utang iklan. Nah, utang iklan. Nah, tidak terlalu sulit kan? Nah, di sini kita tulis angka 500. Nah, bisa kamu pahami? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang bagian B. Pendapatan yang masih harus diterima. Berarti jasa sudah kita berikan kepada orang, tapi uangnya belum kita terima. Nah, berarti ini harus kita bereskan ketika tutup buku. Nah, di sini Ibu contohkan beberapa soal nanti ya yang membantu kamu untuk bisa memahami materi ini. Nah, perhatikan. Pada akhir periode ya seperti yang Pak jelaskan tadi, masih ada uang kita pada pihak lain. Nah, misalnya di sini pendapatan komisi, pendapatan bunga, dan lain-lain sebagainya. Jadi, bisa berbagai macam ya bentuk akun yang akan muncul. Nah, sekarang contohnya. Di sini tertulis pada tanggal 1 Desember 2016 perusahaan menerima titipan 30 unit kendaraan. Nah, berarti kita melakukan penjualan atas titipan orang berupa kendaraan. Dihaler motor untuk dijualkan sebanyak 30 unit dengan harga per unitnya 500.000 ya. Murah ya motornya, ya berarti banyak yang mau pasti ya, pasti. Nah, sampai akhir buku masih ini harus dibereskan. Nah, baru terjual ternyata 15 unit kendaraan dari total unit 30 unit yang sudah ada di toko kita atau di kantor kita. Maka jurnal penyesuaian adalah berarti dari 15 unit maka kita akan dapat komisinya, maaf anak-anak, komisinya itu sebesar 500.000 maksudnya ya. Komisinya 500.000 bukan harga barangnya 500.000 ya. Kalau 500.000 pasti berebut kamu ya. Nah, berarti 15 unit kali 500 dapatlah komisi kita 7.500.000. Ini sampai akhir periode akuntansi belum kita terima. Tapi ini sudah merupakan hak kita. Nah, berarti di sini, nah kita akan mendebet piutang komisi dan pendapatan komisi dengan nilai uang 7.500.000 ya. Nah, sekarang contoh soal lain. Nah, sekarang silakan masing-masing kamu berpikir bunga yang masih harus diterima atas sebesar tagih sebesar 100.000. Berarti kamu akan mendebet apa? Nah, berarti kita akan mendebet di sini adalah piutang komisi, piutang bunga. Nah, piutang bunga. Lalu di kreditnya kita akan menulis agak ke dalam sedikit, berarti dengan pendapatan bunga. Nah, nilai uangnya 100.000 sama debit dan kredit. Nah, sampai di sini kamu sudah paham kan? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya, penyusutan aktiva tetap bagian C. Anak-anak Ibu semua, dari awal pembelajaran kamu sudah bisa membedakan mana yang aktiva lancar dan mana yang aktiva tetap. Nah, jadi di sini kalau aktiva tetap berarti berumur panjang. Contohnya banyak di sini. Kendaraan, komputer, mesin jahit, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat ada kegiatan pembelian mesin dilakukan oleh PT Full Color dengan nilai uang 5 juta rupiah. Ini kejadiannya pada tanggal 2 Desember ya. Lalu di sini ada taksiran nilai residunya. Nah, perlu kamu ingat, nilai residu ini adalah nilai sisa ketika mesin ini tidak bisa lagi digunakan, maka rongsokan itu masih laku dijual. Nah, berapa nilainya? 500.000. Nah, ini menjadi perhatian buat kita. Nah, di sini berarti umur ekonomisnya kita akan tahu dengan mudah ya. Ternyata umurnya 4 tahun. Nah, berarti sebelum sampai jangka waktu 4 tahun, kita sudah mempunyai uang
lebih besar dari 5 juta misalnya. Karena kita akan membeli barang yang sama pada tahun yang berbeda, yang pasti harganya juga akan berbeda ya. Karena kita tahu nilai uang itu tidak pernah naik, yang ada turun, maka kita lihat harga barang semakin hari semakin mahal. Nah, coba kamu lihat penyusutan tahunan. Nah, di sini karena dia 4 tahun berarti seperempat, ini adalah harga barang 500.000, ini adalah nilai residunya. Maka akan didapatlah penyusutan tahunan yang kita akan bikin penyesuaiannya sebesar 1.125.000. Nah, anak-anak ibu semua, kamu lihat ya penyesuaiannya. Di sini kita tulis beban penyusutan. Nah, mesin ya, ini kelupaan mesinnya. Nah, kamu tambahkan aja nanti mesin ya. 1.125.000 dan akumulasi penyusutan 1.125.000 juga dengan angka yang sama. Jadi di sini debit dan kredit ya, kamu lihat mendebit penyusutan dengan beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan mesin. Nah, sekarang Ibu akan contohkan dalam bentuk yang lain. Nah, di sini gedung dengan harga perolehan. Maksudnya harga perolehan itu kamu akan tahu sendiri bahwa harga perolehan itu adalah harga pembelian ditambah dengan semua biaya yang kita keluarkan, maka dapatlah harga perolehan. Nah, di sini harganya berapa? 50 juta. Lalu boleh soalnya seperti ini, disusutkan untuk setiap tahun sebesar 5% dari harga perolehan. Maka perhitungannya 5% dari 50 juta dapatlah nilai uangnya 2.500.000. Berarti di sini kamu akan mendebet beban penyusutan gedung. Nah, boleh kita singkat ya, kalau terlalu panjang tidak muat di kolomnya nggak apa-apa. Nah, sekarang sudah ada di debit, berarti di kreditnya adalah akumulasi, juga boleh kita singkat ya. Akumulasi. Sekarang debit sudah, sekarang kita lanjut ke kreditnya. Anak ibu sudah hafal semua, harus agak ke dalam sedikit. Di sini berarti tertulis akumulasi. Akumulasi itu artinya pengumpulan. Nah, jadi selama 4 tahun sudah terkumpul uang sebanyak uang 5 jutaan. Nah, penyusutan gedung 2.500.000. Nah, mungkin ini ibu agak besarkan. Penyusutan gedung dengan nilai uang yang sama 2.500.000 juga. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu paham semua ya. Berarti kita lanjut ke bagian B. Transaksi yang sudah terjadi tetapi perlu disesuaikan karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Maka ini menjadi perhatian khusus untuk kita. Adapun transaksinya itu yang A, beban dibayar di muka. Maksudnya beban dibayar di muka ini adalah beban yang sudah kita berikan kepada orang lain atau uang sudah kita serahkan kepada orang lain sementara jasanya belum kita nikmati. Nah, ini bisa kita lihat nanti dengan contoh-contoh soal yang Ibu harap ini akan mempermudah kamu untuk memahaminya. Lalu yang B, pemakaian perlengkapan. Kamu tahu pemakaian perlengkapan ya? Perlengkapan itu adalah bahan habis pakai. Berarti setiap akhir tahun kita harus hitung berapa kira-kira yang habis kita gunakan dan berapa yang masih tersisa di gudang. Lalu yang C, pendapatan diterima di muka. Uang orang kita sudah terima, tapi jasa belum kita berikan kepada mereka. Berarti ibaratnya itu adalah hutang buat kita. Nah, lalu yang D adalah kesalahan-kesalahan yang masih harus diperbaiki. Sekarang kita mulai dengan yang A. Ibu langsung ke contoh. Nah, sebelum Ibu menyebutkan contohnya, kamu harus perhatikan. Dalam pencatatan jurnal penyesuaian beban dibayar di muka ini, kita menggunakan 2 pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama itu dinamakan dengan pendekatan aktiva atau harta atau neraca. Biar kamu mudah mengingatnya, Ibu kenapa sih kok sampai 3? Nah, karena aktiva nama lainnya harta.
dua-duanya ini kan cuma istilah saja. Dia akan ada pada kolom neraca pada kertas kerja kita nanti. Nah, lalu yang B, pendekatan beban atau kewajiban nama lainnya. Ini akan ada nanti pada kolom laba rugi kamu ketika mengerjakan kertas kerja. Nah, ini adalah kalau neraca ini berisikan dengan akun real, sementara kolom laba rugi akan berisi dengan akun nominal atau akun sementara. Nanti dalam kertas kerja, Ibu akan menjelaskan lebih terperinci. Sekarang secara sekilas, kenapa ini bisa neraca, kenapa laba rugi. Nah, itu sudah bisa kamu pahami untuk awalnya saja. Daripada kamu nggak bisa tidur ya, mendingan Ibu jelaskan sedikit dulu ya. Nah, kan nggak lucu nanti, Bu Noning saya jadi nggak bisa tidur gara-gara pelajaran jurnal penyesuaian, kan jadi sedih. Nah, jadi kepikiran kamu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, contohnya untuk beban dibayar di muka. Di sini Ibu contohkan asuransi dengan masa 1 tahun, mulai dibayar September 2011 akan berakhir pada September 2012 sebesar 6 juta. Bagaimanakah jurnal penyesuaian? Nah, dari sini kamu sudah melihat bahwa ini kita akan menggunakan pendekatan aktiva. Nah, dari sini kan asuransi dengan masa 1 tahun. Nah, kita sudah tentukan. Nah, apabila ini kamu kurang paham, maka kamu boleh memperhatikan jurnal umumnya. Jurnal umumnya, nah berarti di sini kita akan mendebit asuransi dibayar muka dan mengkredit kas. Nah, sudah jelas ini adalah pendekatan harta. Nah, lalu kita akan, sekarang kita akan masuk ke dalam jurnal penyesuaiannya ya. Akan kita catat sebelumnya, kita lihat perhitungannya dulu. Nah, perhitungan beban periode. Nah, di sini periode berjalan. Nah, dari 1 September 2011 sampai 31 Desember 2011. Nah, karena kita tutup bukunya bulan Desember, berarti kita harus benarkan ini dulu. Kita hitung berapa bulan jumlah yang sudah kita pakai. Asuransinya sudah terpakai maksudnya. Berarti 12 dikurang 8, karena 1 tahun 12 bulan. Lalu 8 ini berarti bulan September ini kita hitung, berarti 12 kurang 8, berarti sudah 4 bulan yang sudah terpakai. Nah, kita hitung aja yang 4 bulan ini dulu, berarti 4 per 12 kali 6 juta. Nah, jadi dapatlah nilai uang yang sudah kita pergunakan asuransinya itu senilai 2 juta rupiah. Maka kamu harus lihat di sini di NS ini adalah patokan kita. Anak-anak perhatikan, NS ini sangat menentukan. Nah, apa yang tertulis di NS itu akan menentukan kamu dalam membuat jurnal penyesuaian. Di sini tertulis asuransi dibayar muka, maka saya akan buat di debitnya beban asuransi. Nah, berarti ini yang sudah terpakai. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Kita mengkredit apa? Asuransi dibayar di muka, ya. Nah, ini perlakuan kalau kita menggunakan pendekatan harta. Asuransi dibayar di muka, ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan pendekatan beban dengan soal yang sama, bisa juga kamu kerjakan seperti itu, ya. Nah, kalau dengan soal yang sama, berarti di NS-nya itu akan berbeda tulisannya. Nah, sebelum sampai ke NS, kamu perhatikan jurnal umumnya. Berarti kita akan mendebit beban asuransi 6 juta, mengkredit kas 6 juta. Perhitungannya akan berbeda, ya. Nah, coba kamu perhatikan. Nah, ini lihat. Di NS tertulis sekarang beban asuransi dibayar di, nah beban asuransi aja enak ya, beban asuransi ya. Beban asuransi. Nah, 6 juta rupiah. Nah, sekarang perhitungannya akan berbeda. Nah, tadi kamu sudah paham yang sudah terpakai 4 bulan. Berarti masih bersisa berapa bulan lagi yang belum kita gunakan atau yang belum kita pakai asuransinya? 8 bulan lagi. Berarti kita menghitungnya 8 per 12 dari 6 juta, dapatlah nilai uangnya 4 juta. Nah, mudah kan? Lalu yang 4 juta itu akan kita masukkan ke kolom jurnal penyesuaian kita, asuransi dibayar di muka. Nah, ini masih berupa harta, belum kita gunakan 4 juta, lalu di kreditnya juga 4 juta. Nah, cukup mengerti anak-anak Ibu? Kalau tidak, nanti dalam kelompok belajar yang sudah kamu bentuk atau yang sudah kita buat, bisa kamu belajar di sana
Seperti apa yang sudah sering disampaikan, tidak ada yang bisa sendiri, tapi harus bersama-sama, sukses bersama ya. Itu yang gue harapkan dalam pembelajaran ini ya, tidak ada ego, jangan kedepankan itu ya. Kalau kamu kedepankan ego, rugi ya. Kita hanya hidup sekali ya, carilah ibadah sebanyak mungkin, ladang amal buat kamu juga. Nah, perhatikan contoh soal lain. Nah, di sini Ibu contohkan masih asuransi dibayar muka ya. Sebelum jurnal penyesuaian tertulis 9 juta rupiah, 900 ribu. Kebanyakan ya, ditambah nolnya ya. Nah, sebenarnya itu 900 ribu ya. Nah, sekarang Ibu ngeliat nol kayak mata Ibu berbinar ya, Ibu tambah nolnya. Padahal cuma 900 ribu. Nah, sekarang kita lanjut. Pada akhir tahun 2019, ternyata yang telah menjadi beban sebesar 600 ribu. Berarti soalnya beda jauh dengan soal yang tadi ya. Ibu carikan soal model lain. Jadi kamu tidak terpaku dengan hanya soal yang seperti yang pertama tadi. Kalau muncul dengan soal yang seperti ini, anak-anak Ibu juga bisa semua ya. Jadi tidak ada yang menghalangi kamu terpaku dengan hanya satu contoh saja. Maka jumlah penyesuaiannya akan kelihatan seperti ini. Nah, berarti kamu lihat asuransi dibayar di muka. Berarti yang sudah menjadi beban di sini adalah, nah kita tulis di sini. Nah, di sini karena modelnya beda dengan soal yang tadi, berarti kita langsung aja tulis beban asuransi 600, tulis sini 600. Nah, apa Ibu terlalu cepat ngajarnya? Itu nggak apa-apa lah ya, jalan tol sekali-sekali ya nak ya. Beban asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka. Nah, boleh juga kita singkat. Nah, karena terpanjangan kita tulis aja DDM. Nah, ini khusus dalam ekonomi aja, dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka 600 ribu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Alhamdulillah ya, paham ya anak-anak Ibu semua. Ada yang ngantuk atau ada yang kehausan? Silakan minum dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi dengan yang B, pemakaian perlengkapan. Anak-anak Ibu masih ingat kan? Perlengkapan itu adalah bahan habis pakai. Misalnya kalau di salon, sampo, kalau di bengkel, oli, dan sebagainya. Berarti banyak banget ya, banyak sekali contoh-contoh yang bisa kamu tahu dengan mudah. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi dengan contoh soal yang ada di sini. Nah, perhatikan. 2014 ya, pada bulan Mei salon Zafira membeli perlengkapan salon sebesar 800 ribu secara tunai. Setelah dicek pada akhir periode salon, perlengkapan tersisa 300 ribu. Nah, di sini yang kamu lihat DNS-nya. Nah, dicatat DNS tertulis perlengkapan 800 ribu. Nah, dalam soal juga sudah tersirat, cuma sekarang Ibu tegaskan, DNS-nya sangat menentukan. Anak-anak Ibu perhatikan, kalau misalnya dalam soal pilihan ganda, pastinya nanti ada tulisannya neraca saldo sebagian, maka tertulis seperti ini, perlengkapan 800. Berarti kita tinggal mengurangi saja 800 ribu dikurangi dengan 300. Di sini masih tersisa 300. Berarti ini ada di gudang yang 300. Nah, berarti yang terpakai sebesar, nah ini yang terpakai. Nah, terpakai 500 ribu. Nah, sekarang perlakuannya dalam jurnal penyesuaian akan terlihat seperti ini. Nah, beban perlengkapan. Nah, perhatikan, DNS-nya tertulis perlengkapan. Nah, ketika kamu mengerjakan jurnal penyesuaian, kamu akan tulis beban. Ya, berapa yang sudah kita pakai. Nah, di kreditnya perlengkapan. Mudah ya. Sekarang Ibu akan contohkan lagi soal lain. Nah, di sini kita contohkan soal lain. Nah, ayo anak-anak perhatikan. Nah, sekarang jika DNS, nah sudah Ibu tegaskan, jika DNS tertulis beban perlengkapan. Nah, kan sudah Bu jelaskan 600. Nah, pada akhir tahun 2019. Dari jumlah tersebut telah terpakai 400 ribu. Nah, sekarang berarti kita akan mencari yang tersisa berapa. Nah, atau yang masih ada di gudang. Berarti 600 dikurangi 400, dapatlah yang tersisa. Nah, ini yang tersisanya 200 ribu. Berarti perlakuan kita akan beda di jurnal penyesuaian dibandingkan dengan yang soal yang contoh tadi. Karena DNS-nya tertulis beban perlengkapan, nah, berarti ditulis di sini
perlengkapan. Nah, perlengkapan. Perlengkapan, nah senilai 200.000 yang tersisa tadi ya, 200. Nah, lalu di kreditnya kita akan tulis beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Nah, itu nilai uangnya sama juga 200. Tulis ini 200. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ya. Ibu rasa anak-anak ibu bisa paham ya karena sudah banyak contoh-contoh soalnya. Sekarang contoh soal lain. Nah, misalnya di sini akun perlengkapan kantor menunjukkan 750. Nah, perhatikan akun perlengkapan kantor. Jadi tidak harus semuanya pakai NS kalimatnya nggak apa-apa. Nah, tertulis seperti sana, di sini saja kamu sudah harus mudah memahaminya. Akun perlengkapan kantor. Nah, berarti di NS-nya kata-kata itu tertulis. Nah, sekarang dari jumlah tersebut telah terpakai 500.000. Nah, sekarang coba kamu lihat perhitungannya. Berarti kita akan menghitung yang terpakai. Di sini dari jumlah tersebut telah terpakai 750 ya. Nah, terpakai 750.000. Berarti sisanya ini, Nak. Sisanya. Sisa atau yang belum terpakai. Nah, ini akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Nah, perhatikan. Berarti kita akan mendebet ya. Nah, terpakai 700. Mungkin sini kita cari yang tersisa aja ya. Tersisa. Nah, berapa tersisanya? 250.000. Nah, coba kamu perhatikan lagi soalnya. Pertama, perlengkapan kita 750. Lalu, selama 1 tahun berjalan, terpakai 500. Nah, sekarang kita mencari berapa sih sisanya? Nah, sudah ketemu angkanya 250.000. Berarti, kamu lihat di sini, perlengkapan kantor. Nah, sekarang Ibu tegaskan, dalam jurnal penyesuaian kamu akan tulis beban perlengkapan. Nah, kita tulis ini beban perlengkapan. Bentar ya, Nak. Beban perlengkapan. Nah, di sini sebentar ya, kita lihat dulu di sini. Nah, tertulis di sana berarti beban perlengkapan ya. Berarti beban perlengkapannya sudah ada di sini ya, telah terpakai sebanyak 500.000. Sebenarnya kita tidak usah menghitung juga udah ketahuan 500.000. Nah, kamu tinggal menulis saja di sini. Berarti bebannya berapa? 500.000 ya. Berarti 500.000 beban perlengkapan. Nah, boleh kita lengkapin, yaitu di sini tertulis kantor kan. Nah, kita lengkapin kantor 500.000. Nah, jadi dari awal kita tidak harus menghitung, cuman Ibu biar kamu bisa paham semua berapa sih yang tersisa. Berarti di kredit kita tulis perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor 500.000 juga. Nah, bisa dipahami semua, Nak? Sekarang kita akan lanjut lagi dengan materi yang terakhir, pendapatan diterima di muka. Untuk materi yang terakhir, Ibu minta kamu perhatian khusus ya, konsentrasi, karena perlakuan kita sudah berbeda lagi. Pendapatan diterima di muka berarti dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa uang sudah kita terima, sementara jasa belum kita berikan kepada orang lain. Terdapat 2 pendekatan di sini anak-anak. Yang pertama, penerima pendapatan dicatat dalam NS sebagai utang atau kewajiban, atau disebut juga dengan pendekatan neraca. Yang kedua, ini adalah pendekatan laba rugi atau penerimaan pendapatan dicatat di NS sebagai pendapatan. Nah, mudah-mudahan dengan contoh yang Ibu tampilkan memudahkan kamu dalam memahaminya. Nah, perhatikan, pendapatan diterima di muka. Nah, pada tanggal 1 April 2015,
Diterima pendapatan sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 20 juta. Nah, di sini kita akan buat penyesuaian, tapi dengan perhitungan yang jelas. Nah, lihat di sini, dalam jurnal umum akan terlihat, nah di sini kita menggunakan pendekatan laba rugi ya, atau pendekatan utang. Berarti akan tertulis di jurnal umum kita tampilannya seperti ini anak-anak. Kas, sewa diterima dibuka, di kredit ya. Nah, paham ya? Ini adalah tampilannya. Sekarang kita masuk ke soalnya ya, kita selesaikan perhitungannya. Jadi penegasan Ibu lagi, di NS tertulis sewa diterima di muka 20 juta. Nah, di sini sudah jelas ya apa yang ada di NS-nya, neraca saldonya. Nah, sekarang kita buat perhitungan. Tadi itu kan dibayar bulan April. April ke Desember berarti 9 bulan ya. 12 itu kurangi 3, 9 bulan. Nah, sekarang kita berhitung. Yang kita cari tahu berapa sih yang sudah menjadi hak saya. Nah, berarti 9/12. Kenapa menjadi hak? Karena bulan Desember tutup buku. Ya, berarti sudah menjadi hak saya. Sekalipun dibayar orang dulu, tapi sekarang sudah dinikmati oleh mereka, berarti itu jasanya sudah menjadi hak saya. 9/12 dari 20 juta. Dapatlah uang yang sudah menjadi hak saya 15 juta. Akan kita tampilkan dalam jurnal penyesuaiannya, ya tidak lepas dari NS ya anak-anak. Berarti di NS kamu tertulis sewa diterima di muka. Dalam jurnal penyesuaiannya juga sewa diterima di muka. Ya, berarti kita akan debit dan kredit pendapatan sewa senilai 15 juta ya. Sudah selesai satu pendekatan. Sekarang pendekatan yang kedua. Penerimaan pendapatan dicatat sebagai pendapatan saat menerima pendapatan atau sering juga dikenal dengan pendekatan pendapatan atau pendekatan laba rugi. Nah, tampilannya dalam jurnal umum seperti ini nak, kas pendapatan sewa dengan nilai uang 20 juta ya. Sekarang kamu lihat perhitungannya. Nah, perhitungannya ini yang Ibu tegaskan lagi. Di NS, nah jadi ini familiar sama kamu nanti ya. Di NS tertulis pendapatan sewa 20 juta. Nah, perhitungannya tadi kita sudah menghitung yang menjadi hak saya berapa tadi? 9 bulan. Kalau yang 3 bulan, nah Januari ke Maret ini belum menjadi hak saya. Nah, berarti 3/12 dari 20 juta, dapatlah nilai uangnya 5 juta. Akan dapatlah tampilan dalam jurnal penyesuaianmu seperti ini nak. Nah, pendapatan sewa dan sewa diterima di muka 5 juta. Paham? Tidak terlalu susah ya. Nah, berarti ke depan orang-orang akuntan tahu persis bagaimana cara bekerja teliti dan kamu sudah kasih tahu imbalan jasa yang aku mau terima juga tidak jumlahnya lumayan ya karena jasa yang kamu kerjakan cukup penuh berisiko ya. Kalau salah menghitung uang orang ya bisa jadi bahaya karena uang itu merupakan ya dituntut kehati-hatian. Nah, sekarang contoh lain. Sewa diterima di muka dalam daftar saldo. Nah, ini nama lain dari neraca saldo ya anak-anak. Daftar saldo. Menunjukkan kredit sebesar 1.200.000. Nah, sewa diterima di muka. Berarti ini yang ada tampilan dalam neraca saldo kita. Berarti apa ini? Pendekatan apa ini? Pendekatan hutang. Nah, sewa tersebut untuk masa 1 Mei sampai dengan ya 1 Mei tahun 2020. Nah, lihat di sini. Nah, berarti ini akan kita buat perhitungannya ya sampai Desember, berarti Mei ke Desember itu 8 bulan. Nah, sewa yang sudah menjadi hak 8 bulan, berarti 800.000 ya. Nah, sewa yang sudah menjadi hak akan kita buat dalam jurnalnya, berarti nah di sini akan kita tampilkan jumlah penyesuaiannya. Nah, sewa diterima di muka juga. Nah, tulis di sini sewa diterima di muka. Nah, masih muat ya, kita lanjut aja. Nah, lalu di kreditnya akan tertulis pendapatan sewa. Nah,
anak-anak Ibu kita lihat perhitungan kita yang tadi berapa sih yang sudah menjadi hak, berapa berarti 800.000 kita tulis di sini 800.000. Nah, di sini 800 juga. Paham ya? Sekarang kita lanjut lagi dengan soal berikutnya. Di sini ada pendapatan sewa dalam daftar saldo menunjukkan kredit sebesar 24 juta. Sewa tersebut untuk masa 1 tahun, mulai dari untuk masa 1 Oktober sampai dengan 1 Oktober 2020. Nah, di sini ingat ya, tertulis pendapatan sewa. Berarti kita menggunakan apa? Pendekatan pendapatan. Ini nama lain dari neraca saldo. Nah, sekarang perhitungannya, berarti kita akan menghitung yang belum menjadi hak saya. Nah, berarti kita mulai dulu yang menjadi hak kita itu dari September ya, 12 bulan 9 berarti sudah menjadi hak kita tuh 3 bulan, yang belum 9 bulan. Nah, sekarang kita berhitung yang 9 bulan saja, yang belum menjadi hak kita berarti 9 per 12 kali 24 juta, dapatlah hasilnya 18 juta. Ya, berarti tampilan di sini akan kamu tulis pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa. Nah, sebentar, ini dirapikan dulu. Nah, berarti di sini pendapatan sewa ya. Pendapatan sewa. Nah, lalu di kreditnya pastinya sewa diterima di muka. Ini sewa diterima di muka, diterima sewa diterima di muka, kita lihat angkanya berapa sih tadi. Nah, 18 juta ya. 18 juta. Kita tulis sini 18. Lalu kreditnya dengan nilai uang yang sama juga 18. Oke, paham anak-anak Ibu semua? Ya, pastinya bisa ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus bisa. Ya. Sekarang, nah, ini udah selesai ya. Berarti ini kita tidak butuhkan lagi. Anak-anak Ibu sudah paham semua. Ibu sudah mengajar ini. Nah, sekarang sampai pada bagian terakhir yang D ya. Kesalahan-kesalahan yang masih harus diperbaiki. Nah, ini Ibu contohkan ya seperti pernah juga Ibu tampilkan dulu dalam kesamaan akuntansi. Nah, di sini ada piutang usaha dalam daftar saldo per 31 Desember 2019 menunjukkan jumlah piutang kita sebesar 10 juta. Tapi ada taksiran, mungkin ada yang tidak tertagih 100.000 ya, itu wajar ya dalam dunia bisnis ya. Utang-piutang yang tak tertagih itu ya dimaklumin saja. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian kita dalam jurnal penyesuaian? Nah, berarti di sini kita akan buat jurnal penyesuaiannya ya. Nah, seperti yang pernah kamu buat juga dulu dalam neraca saldo, berarti kita akan mendebet beban kerugian piutang. Nah, kamu tulis di sini beban kerugian piutang. Nah, beban. Nah, sebentar. Nah, beban kerugian piutang ya, kita naikkan ke atas. Nah, berarti beban kerugian piutang ya, beban kerugian piutang. Nah, berapa nilai uangnya? Nah, ada 100 ya, nggak apa-apa ya, dalam bisnis ini wajar-wajar saja. Nah, di sini kamu tulis cadangan kerugian piutang. Nah, dengan nilai uang yang sama juga. Nah, alhamdulillah materi jurnal penyesuaian sudah terselesaikan dengan baik. Ibu berharap banyak dengan adanya materi ini atau dengan tampilan video pembelajaran dari Ibu akan membuat kamu bisa memahami jurnal penyesuaian ini lebih mudah ya, lebih mudah.
Lalu di sini Ibu boleh tulis ya modul pembelajaran ya. Modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran jurnal penyesuaian. Jadi bisa kamu ulang-ulang di rumah. Nanti boleh juga kamu kerjakan dengan soal-soal yang lain. Dari awal Ibu sudah sampaikan juga minggu yang lalu bahwa Ibu minta membuat soal-soal untuk jurnal penyesuaian ya dalam kelompok ya, berarti ini ada berapa tipe soal yang kamu harus bikin ya, mulai dari yang awal ini ya, ini Bu contohkan di sini ya. Nah, dari mulai transaksi yang sudah terjadi itu ada 3 poin, lalu transaksi yang sudah terjadi tapi belum disesuaikan itu ada 4 poin, berarti ada 7 modul soal. Nah, silakan kamu berkolaborasi. Ingat ya, kamu kerjakan tugas kelompok ini dengan Google Meet ya. Tidak harus ketemuan ya nak ya, karena dalam masa pandemi ini tidak boleh ketemu ya, karena berisiko tinggi. Berarti kamu Google Meet bersama temanmu, kamu foto tersebut kamu kirim ke grup kelas kita. Lalu soal yang kamu sudah bikin ya, jawabannya bentuk file boleh kirim ke Ibu ya. Ibu akan lihat sekilas. Yang pastinya ketika ketemu di minggu depan kita akan presentasikan, kita akan koreksi jawaban kamu ya, benar atau tidaknya ya nggak apa-apa. Kamu jangan takut, Ibu saya takut salah, nggak apa-apa. Ya kalau mau pintar kamu jadi guru, Ibu pun jadi guru juga belajar juga. Nah dari situ kamu belajar. Nah buatlah pelajaran akuntansi ini menyenangkan buat kamu ya, jadi bukan menjadi beban ya. Nah tidak ada yang tidak tidak bisa, kamu coba ulang-ulang lagi di rumah. Lalu Ibu berharap lihatlah materi ini berulang kali sampai kamu bisa. Mungkin dalam penyampaian materi Ibu masih banyak kekurangan, Ibu tahu persis itu, karena Ibu menyadari karena kesalahan itu adalah milik Ibu, yang benar itu hanya milik Allah. Ibu mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan di akhirnya kita ucapkan alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu dan bisa menyelesaikan materi ini dengan baik. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam kondisi yang lebih menyenangkan tentunya. Jaga kesehatan kamu ya anak-anak ya.